Abah, jadi kita hang kita. Sini bisa nah. Ada, saya yang kasar. Sorry. Ini kan tuh? Coba, selah, tak bisa. Buah semotor, Pak. Tak bisa nih, Pak. Mau biar tanya orang sini, Pak. Mau nano, Pak. Pun tak bisa, Pak. Pelarat, Pak. Sana aja, di sana aja. Di pentol. Kenapa? Namanya Bun. 25.000 juga. Berapa? Dua. Tiga. Ramai kali guys. Orang guys. Enak gak, Beb? Kurang panas. Beb, saya belikan itu, Beb. Beli apa? Aku manis, aku manis. Harum manis. Oh, beli ini apa? Tunggu dulu, ayam ambil duit. Bermaan lah. Jana, jana.
di Banyuanyar untuk membuka dengan pembacaan suratul Fatihah. Kepada beliau kami haturkan. Sis binom. Dengan tema membumikan kitab kuning di era modern. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik walam yubda' bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan pujian kepada Allah, fahuwa aqta, maka amal itu putus, tak dapat dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Maka kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Semua majlis kalau tidak disebut selawat kepadanya, maka majlis itu menjadi antana jifa, majlis bangkai busuk berulat dan berbau. Maka majlis yang penuh dengan kehormatan kemuliaan ini kita ucapkan namanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak. Walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang tua, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia guru kita semua, Raden Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baitawi, Khadimul Ma'had Al-Hamidi Banyuanyar. Guru kita Raden Kiai Haji Rafi'uddin Syamsul Arifin, Dewan Pengasuh Darul Ulum Banyuanyar. Para masyayikh Pondok Pesantren Batu Bata, Pondok Pesantren Panyepen, dan seluruh para pengasuh pondok pesantren, para ulama, tokoh masyarakat, para santri, dan semua hadir. Kalau tuan ke Pamekasan, jangan lupa membawa kipas. Kenapa ada nama yang tak disebutkan? Karena tak tertulis di atas kertas. Sahabat saya, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan pondok pesantren Al-Amin Prenduan, yang menyertai saya selama beberapa hari ini sampai pulang dari sini. Tapi yang pulang saya beliau tidak ini. Kemudian pula guru kita semua Al-Mukarram Syekh Kiai Ali Karam Hafizahullah. Semua yang tak disebutkan, muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad datang ceramah tausiah ke Pondok Pesantren Banyuanyar, salah. Abdul Somad datang ke Pesantren Banyuanyar ingin mengambil barokah. Amin. 227 tahun, berapa kali ganti KTP? Bagaimana kemuliaan mereka. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal datang ke Masjid Nabawi, lalu tangannya mengusap mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia usap mimbar Rasulullah, dia letakkan ke mulutnya, dia cium. Summa qabbala, dia cium. Kenapa? Karena beliau ingin mendapatkan atharus salihin, bekas-bekas orang-orang soleh.
Di sana ada bekas tapak kaki Rasulullah SAW. Setelah beliau meninggal, datang bekas tapak kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelah itu datang bekas tapak kaki Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah itu datang bekas tapak kaki Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah itu datang bekas tapak kaki Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah itu datang bekas tapak kaki Sayyidina Hasan ibni Ali radhiyallahu anhu. Setelah itu datang bekas tapak kaki siapa saja orang-orang soleh. Padahal ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241. Hari ini Abdul Somad datang setelah pesantren Banu Anyar berdiri 275 tahun. Walaupun kita tidak bertemu dengan mereka di dunia, insya Allah kita akan bersama di surga Jannatul Firdaus. Berani sekali Ustaz Somad tausiah di depan para alim ulama. Ustaz duduk baca apa? Untuk Maulana Kiai Isbat, untuk Maulana Kiai Abdul Hamid sudah kirim Al-Fatihah. Untuk Kiai Baydawi sudah kirim Al-Fatihah. Supaya apa? Supaya melimpahlah madad dan barokahnya untuk kita semua. Ada seorang ulama ahli hadis yang memiliki majlis di Masjidil Haram, namanya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani. Kenapa disebut Al-Hasani? Karena dia keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatina Fatimah, anak Sayyidina Maulana wa Syafi'ina wa Dukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal والذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Boleh dihidupkan lagi, takutnya nanti pulang miss call masuk baterai habis. Apa tadi yang dibacakan Ustadz Somad itu? Kota bernama kota Alexandria yang didirikan oleh Alexander the Great. Kota itu 200 km dari Kairo. Kalau tidak percaya, ukur sendiri. Anak-anak kita ketika nanti akan pergi ke Makkah melaksanakan tawaf sa'i dan umrah, mudah-mudahan mampir ke Iskandaria berziarah ke makam Imam Al-Busiri. Seorang laki-laki yang tidak berdaya, lumpuh, tidak bisa menulis, tidak bisa berjalan, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dia berusaha keras untuk membuat untayan kata, memaksakan diri dengan ujung jarinya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia tulislah syair begitu indah sampai akhirnya dia tertidur lelap karena lelah dan letih. Lalu kemudian dia lihat ada sesosok orang yang begitu ganteng dan sempurna bercahaya membawakan jubah burdah. Maka setelah dia terbangun dan tersadar sembuh sehat walafiat, maka dia berilah judul syair itu bernama syair burdah karena hadiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembuh dalam keadaan sehat walafiat. Begitu indahnya kisah Al-Burdah, tapi begitu diperlihatkan kepada orang, apa kata mereka? Ini adalah sholawat bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karena tidak dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dilakukan Nabi, maka berarti perbuatan itu bid'ah. Apakah pernah Nabi membaca Maulaya Salli wa Sallim? Apakah pernah Nabi membaca salawat burdah? Tidak pernah. Kalau begitu maka perbuatan ini bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sorga yang seluas langit dan bumi isinya cuma 3 aja. Dia, istrinya, sama mertuanya. Berbahaya kalau kita tidak kembali kepada kitab kuning. Baca Sahih Bukhari,
baca syarahnya yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari namanya. Ditambah lagi Imam Al-Qasdullani, ditambah lagi Imam Badruddin Al-Aini. Saya baca